Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan ngebahas terkait insiden yang terjadi pada Galaxy ya kemarin, di mana itu terjadi hacking yang cukup besar nilainya, dan mungkin teman-teman sebagian yang sering akses Galaxy dan sering pakai Galaxy itu terkena dampak gitu ya. Jadi gua akan bahas di video ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Galaxy, kenapa hacking tersebut bisa terjadi, proses seperti apa, dan apa yang akan kita lakukan setelah kejadian hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang kemarin merasa, oh gue pernah pakai Galaxy nih di tanggal 6 kemarin, ataupun di tanggal 7 ini masih pakai gitu ya, mungkin teman-teman bisa stop dulu pakai Galaxy-nya. Tunggu sampai ada pengumuman yang jelas dari tim Galaxy di Twitter ya, kalau memang sudah aman, sudah bisa dipakai kembali gitu ya. Dan di sini gue akan ajarin cara revoke-nya. Jadi buat kalian yang sudah terkena ataupun belum terkena dan pengen revoke sekaligus belajar cara nge-revoke, ya silakan nonton video ini dengan full gitu ya. Oke, jadi gua akan bahas dulu di tanggal 6 kemarin. Di sini ada statement official oleh tim Galaxy di websitenya help.galaxy.com. Di sini nggak ada interaksi dengan smart contract, jadi tenang aja, nggak ada connect wallet gitu ya. Intinya mereka mengumumkan bahwa ada estimasi sekitar 1120 pengguna ya atau wallet yang terkena dampak ini, dan aset total yang dicuri adalah 270.000 US dollar kalau di dalam USD gitu ya. Dan ini terjadi kepada tanggal 6 Oktober jam 6 ya sampai tanggal 6 Oktober jam 11.23 PDT gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini yang terkena adalah domain atau DNS dari galaxy.com, di mana ketika kalian mengakses dari website galaxy.com, dia ini akan secara otomatis aksinya itu akan diarahkan atau dirute kembali ke sebuah website phishing. Jadi bisa dibilang secara front end, secara tampilan ya, secara user interface itu websitenya udah benar, yaitu galaxy.com ya, tapi dia phishingnya pinter. Phishingnya ini diarahkan ke website lain. Jadi kita nggak nyadar ternyata kita dari buka websitenya galaxy.com, terus kita langsung diarahkan ke website yang lain atau website yang phishing. Ya, jadi sistem cara ngehacknya seperti itu. Jadi ibarat kayak kita udah punya sebuah box, terus kita udah punya passwordnya, kita labelin lagi dengan password palsu. Jadi ketika orang buka, dia nemu yang lain. Ya gambarnya jeleknya gitulah ya. Dan buat orang-orang yang terkena dampaknya adalah mereka yang melakukan connect wallet serta melakukan validasi atau eksekusi smart contract untuk melakukan persetujuan transaksi. Ingat ya, untuk melakukan persetujuan transaksi. Jadi biasanya dalam kasus terkena website phishing ya, itu kita biasanya ada 2 tahap yang dilakukan dalam melakukan eksekusi di wallet kita. Tahap pertama eksekusinya adalah connect wallet, yaitu menghubungkan wallet kita ke suatu DApps. Ya, salah satu contohnya Galaxy ini ya. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah kita mengizinkan sebuah transaksi atau sebuah smart contract itu terjadi atau tereksekusi. Ya, jadi kurang lebih ketika orang melakukan tahap yang kedua, di-okein atau disetujuin, maka asetnya akan pindah atau hilang gitu ya, sesuai dengan smart contract. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, nanti tampilannya seperti ini. Kalau masih yang kemarin ada akses ya, tampil warna merah. Kalau kita lihat impact dan recovery plan-nya yang diberikan oleh tim Galaxy apa sebenarnya gitu ya. Jadi dari sini kalau kita baca, mereka lagi masih melakukan tracking, mengecek ada berapa banyak pengguna yang terkena dampak ini secara on-chain ya. Jadi mereka cek secara blockchain yang akses smart contract-nya dan mengirimkannya berapa banyak, dan juga berapa banyak aset yang hilang gitu loh. Ya, jadi mereka lagi ngecek juga, dan mereka juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti kayak pihak hukum, pihak ketiga ya, yang expert dalam dunia perhackingan, terus dengan partner dan juga konsultan untuk mengembalikan aset-aset yang hilang gitu loh. Dan mereka harapannya di sini kalau kita baca, mereka nantinya sebisa mungkin untuk mengembalikan aset yang hilang kayak gitu, karena balik lagi ini juga bagian dari kesalahan tim Galaxy sendiri sebenarnya, yaitu kurangnya kekuatan untuk memitigasi proses hacking tersebut gitu loh. Walaupun tidak sepenuhnya salah Galaxy ya, karena hacking gitu loh. Tapi balik lagi ya, mereka juga sadar bahwa ya mereka udah punya nama, udah besar, baik yang pakai ya, ini merupakan sebuah dampak jelek banget buat mereka. Dan kalau mereka bisa ngebalikin total dananya, let's say 270.000 US dollar, wah ini bakal good news banget sih sebenarnya buat meningkatkan nama Galaxy ya. Kalau kita ingat kayak Binance dulu kena hack,
user-usernya dibalikin gitu loh. Nah, terus user yang terkena dampaknya contohnya seperti apa? Contohnya adalah ada terjadinya interaksi smart contract ya. Jadi di sini ada wallet namanya 0x00 sekian. Ini bukan wallet sebenarnya, ini adalah smart contract ya, contract address dan FC 40.000 ya. Jadi 3C 000 sama FC 40.000. Nah, contohnya adalah di sini kalau kita Etherscan ya, di sini ada salah satu transaction hash. Kalau kita lihat ini terjadi di tanggal 6 ya, jam 1:45 menit 59 detik PM UTC, dan ini ada permindahan aset sebesar 14,9 sekian Ethereum. Luar biasa sekali, 24.627 dolar. Kalau kita baca dari from-nya, ini from wallet yang terkena, dia ngirim aset ke sebuah smart contract ya. Terus dari smart contract tersebut ke Galaxy si hackernya ya. Wallet address-nya itu belakangnya 6163D gitu. Jadi memang dia langsung ngirimkan lagi gitu loh. Dan sebagian akan dikirimkan lagi ke smart contract yang lain. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, ini bisa dibilang benar-benar diteleri duit gratis buat si hackernya. Karena hacker ini cuma perlu pasang phishing aja, hanya beberapa jam orang akses langsung. Ketika eksekusi smart contract, seluruh asetnya itu yang terdaftar dalam smart contract itu akan dipindahkan secara paksa ke wallet pemilik si hacker gitu. Jadi ya memang dampaknya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, nah jadi sekarang gue akan ajarin apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terkena dampak dari hacking tersebut, atau mungkin buat jaga-jaga biar kedepannya nggak kena lagi gitu ya. Pertama, kalau biar jaga-jaga biar teman-teman tidak kena lagi, ini agak sulit ya, karena apa? Karena ini membutuhkan pengetahuan dari teman-teman pribadi gitu loh. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini, ketika kalian mengakses suatu di apps, terserah apa itu Galaxy atau DeFi atau apapun itu, kayak tadi gue bilang, biasanya proses yang terjadi itu ada dua, yaitu pertama adalah sign in ya. Nah, ketika kalian melakukan sign in wallet atau menghubungkan wallet kalian ke sebuah website atau di apps, itu biasanya dia ada tulisan, ada bacaan sebenarnya. Kalau MetaMask dia ada tulisan apakah kalau kalian sign in itu bisa memindahkan aset kalian atau tidak ya, move your fund or not gitu. Biasanya mereka akan bilang bahwa ketika kita melakukan sign in, dia hanya akan ngebaca wallet address kita, ngebaca saldo kita, dan mengajukan untuk melakukan terjadinya transaksi. Mengajukan atau ya bahwa bilang, oh ini kita ada transaksi ini, tolong di approve ya. Nah, kurang lebih gitu. Tapi ini tidak disetujui ya, belum disetujui ya, belum disetujui. Jadi kayak hanya bahwa lu akan melakukan transaksi ya, ini lu setujui dong. Nah, kayak gitu. Yaitu sign in gitu ya. Jadi kita menghubungkan wallet kita ke website. Nah, lalu ketika kan di proses sign in ini sebenarnya belum terjadi namanya masalah sebenarnya ya, belum terjadi yang namanya proses hacking atau permindahan aset, karena kita belum memberikan persetujuan kepada smart contract, hanya sebagai dia ngebaca wallet kita doang. Oh, ini orang nih punya wallet isinya berapa ETH sih, berapa BNB sih. Nah, kurang lebih gitu, cuma ngebaca. Oke. Nah, terus proses yang kedua adalah ketika kita ingin melakukan transaksi, ingin melakukan klaim, ingin melakukan aksi apapun, nah itu baru kita melakukan yang namanya approve, persetujuan atau mengizinkan bahwa smart contract tersebut dieksekusi. Contohnya kalau di Galaxy adalah biasanya kalau kita klaim NFT dan NFT-nya itu tidak gas free ya, kita harus bayar gas fee sendiri untuk minting NFT-nya. Nah, itu dia akan mempertanyakan, gue pengen minta gas fee lu sekian buat klaim si NFT ini gitu loh. Nah, itu biasanya akan muncul nominalnya sebenarnya. Nah, tapi kalian juga jangan langsung terkecoh dengan hanya nominal, tapi kalian lihat apakah dia smart contract itu klaim doang, klaim NFT-nya, atau ada eksekusi lain di sana. Nah, biasanya yang benar itu cuma ada tulisan klaimnya doang, hanya klaim NFT itu gitu loh, klaim NFT, intinya gitulah ya. Dan kalau misalnya terjadi eksekusi untuk memindahkan aset, nah itu kalian langsung cancel aja. Nah, hal ini kalian bisa jaga dengan cara mungkin menambahkan proteksi tambahan seperti kalian install yang namanya Wallet Guard. Nah, Wallet Guard ini gue pernah sharing sebenarnya dulu, tapi gue akan infoin lagi ya. Jadi Wallet Guard ini adalah sebuah extension browser yang tujuan itu adalah memberikan kita informasi ketika kita mengeksekusi suatu smart contract atau melakukan sign in juga gitu ya.
Jadi ini kayak proteksi tambahan aja, kayak antivirusnya kripto ya. Dan ini kalian saran gue wajib install ya, terutama pengguna MetaMask ya, terutama pengguna MetaMask. Jadi nantinya ketika kan download dan install WildGuard ini di browser kalian, entah itu di Brave browser, entah itu di Google Chrome, entah itu di Mozilla, atau kalau pengguna smartphone, gue nggak tahu bisa atau enggak ya, kalian bisa coba install itu di browsernya Mises gitu ya. Nah, nanti ketika kalian buka sebuah website crypto atau di apps ya, website baru atau website phishing, dia itu akan muncul warning bahwa website ini tuh baru dibuat berapa hari, bahwa website ini tuh punya potensi terjadinya phishing, bahwa website ini kemungkinan berbahaya. Nah, kurang lebih kayak gitu informasinya. Bukan berarti kalau ada muncul itu pasti berbahaya, tidak. Dia hanya bisa sebatas memberikan warning aja. Ya, ada potensi gitu loh. Jadi kalian jangan sampai salah tangkap bahwa oh ini kalau dia ada warning berarti pasti berbahaya nih. Belum tentu. Karena ya intinya dia hanya kayak dia tidak bisa ngecek apakah itu benar-benar scam, tapi dia hanya bisa memberikan informasi bahwa oke, wallet ini baru diupdate 7 hari lalu ya. Jadi ada kemungkinan ini bisa wallet yang phishing gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya ya. Itu pertama. Kedua, WildGuard ini ketika kalian mengeksekusi smart contract atau melakukan connect wallet ataupun mengizinkan transaksi, dia akan memberikan sebuah interface atau muncul informasi bahwa oh, kalian ketika okein ini aset kalian akan berpindah sekian, atau ini hanya bayar gas fee doang, atau ini minting NFT. Nah, informasi-informasi kayak gitu kalian baca, itu wajib banget kan baca. Salahnya orang, walaupun dia udah install WildGuard, dia banyak yang nggak baca teman-teman. Nah, itu yang bahaya gitu loh. Percuma kalian install ini kalau kalian nggak baca gitu. Jadi baik lagi, setiap ada tampilan yang muncul oleh WildGuard, kalian baca aja. Tapi sayangnya WildGuard ini hanya muncul di 3 jaringan, yaitu Ethereum, Polygon, dan juga Arbitrum. Harapan gue sih kalau bisa semua EVM, karena itu jujur ngebantu banget sebenarnya ya. Jadi contoh nanti kalau kalian udah install WildGuard-nya ya, linknya di deskripsi video biar nggak kena phishing ya, kalian klik linknya di deskripsi video. Nantinya kalian download extension, terus kalian coba pakai jaringan Polygon atau Arbitrum, kan murah ya, kalau Ethereum mahal. Kalian coba lakukan yang namanya swap ya, atau beli NFT atau eksekusi apapun itu, biar kalian nanti akan muncul tampilannya dan kalian baca aja. Jadi kan nanti lama-lama paham, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Intinya kayak gitu ya. Ya contoh biasanya kalau di Arbitrum misalnya kalian nge-swap di Uniswap, nah itu dia ada informasi biasanya kayak gua mau nge-swap Ethereum ke USDT senilai $5. Nah, nanti dia akan muncul di WildGuard informasi bahwa oh, ETH kalian akan terpotong senilai $5 dan kan akan mendapatkan estimasi USDT sebesar $5. Ya, kurang lebih kayak gitu ya informasinya. Jadi kalian wajib banget install yang namanya WildGuard tersebut. Oke? Nah, selain itu WildGuard juga punya namanya dashboard. Jadi nanti kalau kalian sudah install dan dia akan muncul di extension kalian, kan bisa klik kayak gini ya. Ini ada di atas kelihatan kecil ya. Nah, ini extensionnya kan klik nanti muncul seperti ini WildGuard. Kalian silakan connect wallet kalian ya ke MetaMask, ke jaringan Ethereum. Terus kalian scan now. Nantinya dia akan nge-scan nih, kira-kira ada nggak sih resiko-resiko yang bisa terjadi. Nah, kalau dia ada resiko seperti kayak approval atau connect wallet ke suatu website, kalian bisa revoke di sana. Nah, kebetulan ini gue nggak ada yang resiko, jadi gue nggak bisa contohin revoke-nya seperti apa. Nanti dia akan muncul di sini action-nya. Ya, tanggalnya, namanya, risk-nya apa, resikonya. Oh, resikonya tinggi. Action-nya apa? Oh, revoke. Yaudah kan klik aja revoke gitu. Nah, contoh lain di sini juga informasin kayak semacam informasi-informasi lain. Kalau kalian lihat di bawah ya, ini ada wallet connection. Ternyata resikonya 82% very safe, aman. Wallet versinya versi lama perlu diupdate. Ini Phantom Wallet dan lain-lain. Nanti juga bisa kalian cek di bagian security scan ya, dan juga kalian bisa cek di bagian approval ya. Nanti akan muncul di sini terkait informasinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk WildGuard. Nah, lalu untuk revoke-nya. Nah, revoke-nya kalian bisa buka website namanya revoke.cash ya, revoke.cash. Lalu kalian silakan di sini pojok kanan atas nih contohnya, klik connect wallet, pilih MetaMask. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih jaringan, berbagai jaringan EVM dia sudah tersedia di revoke.cash, cukup lengkap. Dan di sini kalian bisa revoke banyak sekali smart contract ataupun approval yang sudah kalian berikan. Ya, ada Ethereum, BNB Chain, Polygon, dan lain-lain.
Nah, cara revoke-nya gimana? Cara revoke-nya ini kalau buat kalian pengen revoke aset-aset lain ya di luar yang hacking tadi ya. Kalau cara contohnya kan bisa ke bawah cari yang ada approval-nya. Kalau yang kayak gini nih, no approval, ini aman, nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Kalau ada tulisan yang kayak gini ada revoke-nya. Nah, ini kan bisa revoke gitu loh. Nah, ini contoh NFT asetnya. Ya, namanya Acromia Asset. Nah, ini gue bisa revoke nih, tinggal diklik ya untuk revoking. Lalu kalian nanti tinggal bayar aja gas fee. Nah, revoke ini juga bayar gas fee karena kita meminta smart contract untuk memutuskan hubungan. Ya, jadi dia ada eksekusi blockchain. Kayak misalnya transaction submit. Nah, saran gua kan revoke lah, utamakan yang token-token. Ya, token-token itu lebih berbahaya dibandingkan NFT. Walaupun NFT juga ada resikonya juga, tapi utamakan revoke yang token. Ya, jadi kurang lebih gitu. Terus apa kok revoke? Revoke itu apa sih? Revoke itu sebenarnya lebih kayak kita memutuskan hubungan atau mematikan perizinan dari wallet kita ke suatu smart contract. Jadi kayak contoh misalnya gua pernah transaksi di PancakeSwap, melakukan swap ya di PancakeSwap. Lalu gua akan revoke. Revoke itu adalah gua menutup hubungan gua terhadap PancakeSwap. Ya, gue tidak mengizinkan kembali PancakeSwap untuk mengakses wallet gue. Jadi apa yang terjadi ketika gue sudah revoke? Ketika gue pengen pakai PancakeSwap lagi, maka gue harus mengizinkan lagi kembali. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, kenapa perlu revoke? Revoke itu perlu ketika ya kita mengurangi resiko wallet kita dihack. Contoh misalnya PancakeSwap amit-amit kena hack dan dia bisa akses atau mengubah smart contract yang pernah kita izinkan. Ya, terus smart contractnya ditambahkan function atau diubah functionnya, memindahkan aset kita ke wallet lain. Nah, itu ya, itu resikonya. Jadi kenapa revoke itu kalau bisa kalian wajib lakukan, apalagi kalau wallet utama ya. Kalau wallet airdrop atau wallet apa, seperlunya aja, tapi wallet utama buat nyimpen aset penting yang banyak itu kalian revokein aja semua, saran gua ya. Nah, lalu yang udah kena hack Galaxy.com gimana kok? Buat mengamankan nih walletnya karena pengen dipakai lagi walletnya misalnya, bisa kalian tinggal buka revoke.cash, terus kalian copy aja. Ini kan ada smart contractnya nih, ada 2 ya. Kalian copy smart contractnya ya, terus kalian buka revoke-nya di tombol pencarian ini, search ini, dan masukin. Nah, kalau kalian sudah pernah kena, dia akan muncul approval di bawah. Nah, kalian revoke di sana gitu ya. Dan kalian revoke itu kalian pastikan jaringannya itu adalah Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, dan beberapa BES dan juga beberapa blockchain EVM lainnya yang dilaporkan bahwa terkena dampak dari proses hacking tersebut. Nah, begitu juga dengan yang satu lagi ya. Jadi gua akan taruh link ini di deskripsi. Jadi kalian copy aja. Kalau gua taruh ini kontrak address-nya di deskripsi itu kan kalian tidak bisa copy ya. Jadi gua kasih website-nya aja. Terus kalian copy dari website-nya gitu loh. Dan kayak gini aja, lalu di enter. Nah, kalau ada nanti dia akan muncul kalau kalian pernah connect gitu. Nah, ini kan muncul nih ternyata nih XMT nih. Nah, ini Galaxy Hacker. Nah, ini kan revoke nih action gitu ya. Tapi ini ternyata gue tidak terkoneksi, jadi ini gue nggak bisa revoke. Jadi aman walletnya. Ya, kan bisa baca you can only perform action for the connected account. Nah, gue belum pernah koneksi account gue ke Galaxy Hacker gitu loh. Jadi gue tidak perlu melakukan yang namanya revoke karena memang tidak bisa di revoke, tidak pernah nyambung. Tapi kalau kalian pernah nyambung ya, kalian revoke aja. Jadi kan coba cek aja, kalian cek ya smart contractnya kayak gini, kan cek satu persatu tiap jaringan untuk memastikan bahwa ya kalian aman gitu loh ya. Nah, kurang lebih gitu untuk revoke cash. Lalu ini tambahan informasi, namanya adalah DeFi ya, DE.fi. Ini juga bagus buat revoke. Jadi kalian bisa revoke di revoke.cash dan juga DeFi sekaligus dua-duanya gitu ya, karena dia bisa ngebaca smart contract tuh yang berbeda. Jadi ada yang di revoke.cash tapi tidak ada di DeFi, ada yang di DeFi tapi tidak ada di revoke.cash. Nah, kurang lebih gitu. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kan buka websitenya ya, nanti linknya di deskripsi juga. Terus kalian connect wallet ya, kalian ke bagian save di sini pojok kiri, pilih yang shield. Nah, nanti akan muncul nih, dia akan nge-scan wallet kita. Oh, kita pernah integrasi dengan 13 blockchain apa aja. Jadi dia sudah terintegrasi dengan 13 blockchain ya. Nantinya dia akan muncul seperti ini. Contoh wallet health-nya, oh medium risk atau high risk atau safe gitu ya. Kalau dia high risk atau medium risk, kalian ke bawah akan muncul high risk contract.
Nah, ini kalian revoke, diklik aja. Ini kebaca. Contoh cara bacanya gimana? Kalian lihat contoh kontrak pertama, ini nama smart kontraknya adalah Second Life Bean Reward Proxy. Nama smart kontraknya ya. Gua akan buka. Terus di sini ada alamat smart kontraknya ya, 0x belakangnya 1B4. Dan sebelah kiri itu ada logo blockchain-nya. Oh, ternyata ini smart kontraknya di blockchain Binance Smart Chain atau BNB Chain. Nah, isunya adalah proxy upgrade, artinya si smart kontraknya itu bisa diubah functionnya atau fungsinya ya. Dan ini kapan kita melakukan approve? Oh, gue approve itu tanggal 2 bulan 10. Dan risk exposure-nya dia nggak ada. Risk exposure ini lebih nominal, resiko duitnya yang bisa hilang tuh berapa, kayak gitu. Kalau kebaca dia akan muncul, oh ternyata resikonya $2.000. Wah, itu berarti duit kalian bisa hilang $2.000 kalau kenapa-napa gitu ya. Tapi kalau no data ya dia nggak kebaca aja sih, kurang lebih gitu. Nah, cara revoke-nya kalian klik aja revoke. Terus kalian akan muncul estimasi gas fee-nya, butuh biaya berapa ya. Terus kan tinggal klik tombol revoke aja, kayak gini ya. Nantinya kan tinggal eksekusi di wallet kalian dan nanti akan ter-revoke. Jadi sudah hilang smart contract atau sudah terputus ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalian silakan balik lagi biar aman, kalian install Wallet Guard. Jangan malas baca ya tipsnya. Kalian revoke.cash ya, sering-sering buat wallet utama, terutama yang sering akses berbagai DApps sama DeFi ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan semoga ya nggak bisa juga sih. Mungkin kedepannya akan banyak website yang gede dan bagus-bagus itu akan terkena seperti ini, DNS hacking ya mungkin. Jadi kita harus benar-benar jaga baik-baik wallet kita, sering-sering baca ya, sering-sering baca. Pisahkan wallet kalian ya, ini tips tambahan. Pisahkan wallet kalian kalau memang kalian tujuannya untuk investasi jangka panjang, untuk disimpan dan di hold, kalian bikin satu wallet khusus. Sebisa mungkin wallet ini tuh tidak pernah eksekusi atau terkoneksi dengan decentralized apps. Oke? Ini khusus untuk menyimpan aset aja ya, menerima aset dari wallet lain atau dari exchange dan juga mengirimkan aset ini ke exchange atau ke wallet lain. Oke? Sedangkan wallet yang untuk kalian eksekusi, untuk kalian menjalankan quest atau misi-misi di Galaxy dan lain-lain, itu di wallet ini yang khusus kayak gitu. Jadi ada dua wallet berbeda gitu ya. Tujuannya ya kalau ini kehack, yang ini masih aman gitu aja ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga informasi ini membantu kalian ya. Mungkin videonya terlalu lama, terlalu panjang, tapi ya gue harap dengan video ini kalian nonton full dan benar-benar bisa menjaga aset kalian, karena itu yang penting gitu loh, aset kalian aman sih, intinya gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, like, juga di komen. Share juga ke teman kalian, terutama yang masih baru dalam dunia kripto, supaya tidak terkena hacking seperti ini atau kehilangan aset. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.